Nah, dalam bentuk organisasi atau dalam bentuk manajemen operasional dalam desain komunikasi visual, yang perlu dipahami yang pertama adalah yang ditukar dalam DKV adalah pesan dan informasi. Ini dasar yang paling apa namanya yang paling menentukan. Pesan dan informasi ini yang ditukar dalam nilai mata uangnya. Pesan itu bisa berupa tipografi, ilustrasi, fotografi, dan lain sebagainya. Maka bisa dikatakan bahwa DKV itu merupakan commercial art atau seni-seni komersial. Nah, DKV itu seenggaknya atau sekurang-kurangnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berbentuk agensi, dan yang kedua adalah individu atau networking individunya. Agensi didefinisikan sebagai badan usaha yang terstruktur, terdiri dari unsur pimpinan, karyawan, bla bla segala macam. Sedangkan individu itu didefinisikan sebagai pelaku usaha perorangan. Contoh seperti freelancer atau orang-orang yang menerima pekerjaan di luar dari pekerjaan tim. Nah, di Lampung usaha kreatif itu dalam skala lokal itu ada banyak. Data ini juga bisa kalian lihat, kalian bisa screenshot juga atau kalian bisa ulangi rekaman ini. Kemudian secara regional itu lebih jauh banyak studio-studio fotografi yang hadir. Di skala nasional lebih banyak lagi. Hampir terdapat lebih dari 4.000 studio fotografi. Kita bisa tahu ciri dari studio animasi itu berbasis pada gambar, sketsa, dan lain sebagainya. Yang mana di dalamnya ada atau operasionalnya itu ada pre-production atau praproduksi dalam bahasa Indonesia, di mana ada story creation, script writing, storyboard, animating, dan desain. Ini untuk studio animasi. Polanya di DKV untuk yang gambar bergerak, video, fotografi itu biasanya melewati tiga step ini. Pre-produksi, produksi, dan post-production atau pasca produksi. Dalam production juga sama, ada layouting, modeling, texture, ringing, animation, VX, VFX, VFX itu visual effects, lighting, rendering, dan lain sebagainya. Sedangkan post production itu adalah proses kerja yang menyempurnakan sebuah karya. Perlu dibedakan antara ketiganya, pre-production itu berada pada titik konsep. Jadi biasanya klien akan meminta sesuatu yang sesuai dengan keinginan dia atau sesuai dengan pesanan dia. Makanya dibuat story creation, script writing. Kalau dalam bahasa agensi di Jakarta itu ada eh, apa copywriternya. Itu masuk dalam pre-produksi. Ketika produksi itu berarti memproduksi karya. Saya ulangi lagi, praproduksi akan memproduksi konsep, pre pada production itu akan memproduksi karya. Sedangkan post production itu adalah penyempurnaan. Contoh, compositing, color correction, final output dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa industri animasi di Indonesia sulit bersaing? Ini menjadi ini menjadi permasalahan penting ya. Kenapa industri animasi di Indonesia itu sulit bersaing? Kita tahu bahwa animasi di Indonesia itu nggak banyak, paling Sopo Jarwo, kemudian Nusa Rara dan lain sebagainya. Sedangkan Upin Ipin itu dikuasai oleh Malaysia gitu kan. Bisa ada yang beri saya alasan kenapa industri animasi di kita itu sulit bersaing? Ada yang mau kasih alasan? Silakan. Tidak perlu saya tunjukkan. Maaf Pak, Silakan, Esau. izin bertanya itu bersaingnya dalam konteks nasional atau internasional ya Pak? Apapun sebenarnya. Silakan. Ada pandangan? Kenapa industri animasi Indonesia sulit bersaing? Eh, Kalau menurut saya yang dari saya lihat eh, industri animasi di Indonesia masih cukup muda ya Pak. Perkembangannya masih belum banyak. Walaupun beberapa feature film itu udah ada kayak Nusa kemarin, terus saya lihat beberapa trailer. Tapi menurut saya studio tuh nggak mau investasi ke
animasi karena belum jelas duitnya gitu Pak. Kan dalam produksi suatu film tentu ada investor dan investor itu nggak mau rugi gitu aja. Oke, berarti prospek ya, prospek dari animasi ya. Iya Pak. Oke, yang lain selain Esau, ada pandangan lain kenapa industri animasi Indonesia sulit bersaing? Silahkan siapapun. Mungkin dari Aji, Aji Raya, Aji Arya, ya, Ji, atau dari teman-teman yang lain, silahkan. Pertanyaannya masih sama, kenapa industri animasi di Indonesia sulit bersaing? Ayo, selain Esau, dia, Izin menjawab, Pak. silahkan Aldo. Menurut saya di Indonesia sulit bersaing industri animasi itu karena masyarakatnya belum terlalu mengenal Pak tentang animasi itu apa, dan marketnya itu kayak belum luas karena rata-rata di Indonesia sendiri itu produk-produk lokal itu masih menggunakan yang berbasis iklan video terus foto produk gitu Pak. Jadi dasarnya itu belum ada marketnya. Oke, cukup logis, ada market yang belum terbentuk. Oke, yang lain. Selain tadi investasi yang kurang menguntungkan, kemudian setting market yang belum settle, dan lain sebagainya, ada lagi yang lain? Pandangan kenapa industri animasi kita masih belum bisa bersaing? Siapapun, ayo. Ayo ini. Izin menjawab, Oh, silakan, silakan. mungkin karena juga udah sulit bersaing sama animasi luar Pak, seperti di animasi Jepang gitu kali Pak, kayak Malaysia. Oke, jadi karena ada apa namanya, ada animasi-animasi luar negeri yang masuk. Faktor-faktor yang seperti teman-teman sebutkan itu merupakan faktor-faktor yang memang menjadikan animasi kita atau industri animasi kita itu tidak bisa bersaing secara sehat. Artinya, hanya investor-investor yang memiliki visi besar berkaitan dengan animasi, entah itu nanti menjadi artificial intelligence ataupun menjadi bentuk animasi tiga dimensi ataupun dua dimensi, karena ada banyak hal selain tadi ada market, investor, kemudian ada pendatang, animasi-animasi pendatang yang lebih menjanjikan. Yang tidak kita miliki adalah kreasi dari anak bangsanya. Jadi ide kita itu masih sekedar, oh yang penting membuat animasi. Nah itu yang perlu untuk ditelaah kembali. Bagaimana sebenarnya preproduksinya atau mengkonseptingnya, membuat storyboard dan lain sebagainya, kemudian memproduksinya meskipun berat sampai ke post production. Saya ada cerita ketika saya membuat animasi berkaitan dengan stigma disabilitas. Itu untuk mencari animatornya itu sangat sulit. Meskipun saya bisa melakukannya, tetapi tidak bisa kemudian saya mengerjakan itu sendiri. Dan fakta lapangan mengatakan bahwa tidak semua desainer-desainer kita itu mau untuk belajar sampai pada titik teknis yang paling sulit. Jadi kebanyakan kalian mintanya kan yang cuannya gede gitu kan. Ya nggak? Ada yang mintanya yang nggak minta cuan gede. Pasti semua orang atau semua DKVers gitu, desainer itu pasti minta cuannya yang segede. Nah, animasi kita itu berkaitan dengan hal itu. Banyak orang-orang yang
tidak paham betul, atau desainer tidak paham betul, atau animator tidak paham betul, sebenarnya dunia ini menjadi dunia yang sangat menguntungkan. Saya kasih contoh satu, Tekotok. Tekotok tuh animasinya tuh bahkan dibilang bagus aja enggak, tapi ide-ide yang disampaikan itu menjadi menarik, sehingga banyak orang yang melihatnya dia atau menunggu dia sebagai healing lah, sebagai apa namanya, usaha untuk mengenal diri lah, untuk urusan stres dari dunia dan lain sebagainya. Itulah kenapa animasi itu sebenarnya ada kesempatan loh. Cuman kadang kita memilih untuk, ya sudah, kita lebih memilih ke jalur yang lebih basah kalau bahasa orang pemerintah. Nah, ada rating, ada kualitas, ada perang harga, ada support pemerintah atau investor. Itu yang menjadikan alasan-alasan kenapa industri animasi kita sulit bersaing. Jadi bagi kalian yang mau menjalani hidup di animasi, saya akan terus mendorong untuk kalian bisa lebih bagus lagi ke depannya. Supaya tidak hanya sekedar membuat karya-karya desain yang ya begitu-begitu aja. Kita tuh terjebak pada apa namanya, trendsetter yang telah ada di dunia desain selama berpuluh-puluh tahun. Tapi kita tidak bisa melompat ke wilayah masa depan animasi itu kayak gimana. Tapi ketika saya melihat di Artjok, salah satu pameran bergengsi di Indonesia gitu kan, Jogja Binel, kemudian ada Jakarta Binel dan lain sebagainya, itu animasi sudah mulai disentuh dan itu menarik. Kenapa menarik? Karena akhirnya kita berada pada wilayah yang memang benar-benar menggunakan teknologi industri sebagai industri digital, maksud saya, sebagai tombak utamanya. Nah, di dunia komik pun juga sama. Ada pre-production, ada ideate konsep, plot deployment, script dan lain sebagainya. Ada production. Seperti yang saya bilang tadi, pre-production akan berkaitan dengan konsepnya, bagaimana idenya, bagaimana plot development-nya, bagaimana script-nya. Kemudian ketika production, itu adalah memproduksi karya-karyanya. Ada art production, karakter design, storyboard, dan lain sebagainya. Post production-nya adalah editorial, printing, marketing, distribution. Itu post production untuk animasi studio komik. Nah, setidaknya lebih dari 13 juta orang Indonesia itu sebenarnya membaca komik. Jadi kalau ngomongin pasar kayak tadi di animasi, sebenarnya banyak orang. Dan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan gitu. Dan itu dikatakan tahun 2018. Buktinya, Webtoon hari ini merajai eh, komik digital, Webtoon. Dengan model bisnis yang dibayar sesuai dengan cerita, plot, dan lain sebagainya. Di Indonesia pun juga ada banyak orang yang masuk menjadi komikus seperti Ardian Syah, Chris Lee, Alti Firmansyah, Aryo Ardinito, sampai Femina, Arti Firmansyah. Nah, sedangkan desain itu juga sama. Pada pre-productionnya itu ada review dari desain brief. Jadi kalau kalian berhadapan dengan desain, maka tidak akan pernah lepas dari yang namanya brief. Ada research juga, discovery. Ada brainstorm juga. Ada build on concept. Itu sebagai pre-production. Saya ulangi lagi, pre-production itu akan berbasis pada konseptual apa yang akan dikerjakan atau karya apa yang akan dikerjakan. Sedangkan ketika production, itu ada creative production, ada supervision, revision, final artwork, di dalamnya juga ada sketching, thumbnailing, dan lain sebagainya. Seperti gambar yang sebelah kanan itu ada Rio Purba, itu menjadi salah satu influencer desain yang hari ini cukup terkenal, yang mempertanyakan banyak hal berkaitan dengan logo, berkaitan dengan desain, berkaitan dengan trendsetter, dan lain sebagainya. Sedangkan post productionnya adalah media production atau final artwork, yang biasanya berupa katalog, berupa buku, dan lain sebagainya. Itu post production, teman-teman. Jadi kalau kalian berpikir bahwa apa yang kalian lihat kayak kemarin di 14 Februari itu gambar caleg di mana-mana, itu post production sebenarnya. Sedangkan pre-productionnya itu tidak diketahui. Pre-production ini bisa berakar pada visi misi caleg misalkan, atau visi misi dari presiden atau wakil presiden dan lain sebagainya. Productionnya itu adalah ketika mereka membuat karya-karya desain yang sesuai dengan identitas mereka sendiri. Nah, upah buruh yang sebelumnya 450 per bulan setelah menjadi desainer kontes bisa naik menjadi 20 juta per bulan apabila sering menang kontes. Ini ada pada 99 Design atau Upwork atau
apa namanya website kontes desain yang lain. Jadi dalam operasional desain itu sebenarnya sangat menguntungkan bagi mereka yang benar-benar tahu alurnya. Bagaimana sih pra productionnya, bagaimana productionnya, bagaimana post productionnya dan lain sebagainya. Tidak kalah juga dengan studio fotografi teman-teman. Jadi studio fotografi juga ada pre-production. Ada idea konsepnya, setting konsepnya, kemudian organizing produknya, selecting modelnya, choosing camera and tools, dan lain sebagainya. Itu semua berupa konsep atau perencanaan. Dan secara production, itu secara teknis pengambilan, mau dia menggunakan zoom in, zoom out, mau menggunakan bird angle atau frog angle, atau menggunakan human angle, atau dia mau menggunakan bokeh atau bahasa ilmiahnya disebut sebagai deep of field gitu, DOF. Nah, itu tergantung produksinya. Tapi dari produksi itu tidak akan lepas dari pre-production, sekali lagi saya tekankan teman-teman. Jadi kalau kalian melihat karya-karya hasil desain jadi itu adalah post production. Kalau kalian melihat karya-karya desain itu berupa proses, kalian bisa lihat behind the scene. Contoh, kalau karya-karyanya Alfie Rev tentang Wonderful Indonesia, itu dia membuat behind the scene dari Wonderful Indonesia. Itu disebut sebagai pre-production dan productionnya. Pre-productionnya bisa diserap gitu. Oh, konsep dia ke Indonesiaan, bla bla segala macam. Nah, sama post productionnya ada final artwork. Bisa berupa printing ataupun kalau undangan nikah ya bentuk undangan dan lain sebagainya. Nah, 2018 pasar kamera Indonesia itu masih mencapai 350. Itu diperkirakan akan terpangkas sehingga akan menjadi 260 unit. Kenapa seperti itu? Karena kamera hari ini itu semakin canggih. Ada yang berbasis teknologi AI dan lain sebagainya. Maka ketika orang punya kamera bagus, belum tentu karyanya akan bagus. Orang yang akan memiliki kamera bagus akan membuat karya bagus ketika konsepnya juga bagus. Itulah perlu pre-production yang matang. Jadi nggak hanya sekedar teknis saja, tapi juga idenya seperti apa. Nah, konsistensi terhadap ide ini yang kadang bagi desainer-desainer pemula itu akan sulit ya. Kenapa ya? Karena kita masih belajar arahnya mau kemana. Ada hal baru seperti studio AR atau augmented reality maupun virtual reality atau VR. Pre-productionnya ada identification problem atau needed-nya apa, develop a strategy, creating concept and aim, gitu kan. Pre-production ini saya contohkan pada kasus VR untuk museum atau virtual reality untuk museum. Bagaimana menampilkan museum dalam bentuk digital. Sehingga orang itu bisa datang ke museum tanpa harus mereka datang secara fisik gitu. Problemnya kenapa? Karena tidak banyak orang bisa mengakses museum pada offline misalkan. Maka strateginya akan dibuat secepat mungkin atau se-fleksibel mungkin supaya orang bisa melihat, menikmatinya. Nah, permasalahannya ya nanti akan muncul adalah bagaimana pengalaman antar orang yang masuk dalam VR dengan orang yang langsung datang hadir langsung pada museum. Maka itu secara teknis itu perlu dipikirkan. Produksinya seperti apa? Bagaimana membuat modelingnya, membuat codingnya, membuat aplikasi AR VR-nya. Kemudian ada post production menjadikan itu menjadi karya hasil jadi berupa user interface ataupun user experience atau UI UX disebutnya. Ada user peer, ada evaluating, ada final artwork, ada marketing, launching. VR maupun AR dapat mendongkrak perekonomian global sebenarnya. Jadi misalkan belajar kedokteran seperti yang ada di slide ini, itu bisa didigitalkan dengan VR. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya penting untuk bisa dijabarkan itu bisa dianimasikan dengan menggunakan VR. Bisa lebih interaktif. Nah, ada juga agensi periklanan. Agensi periklanan ini tidak berbeda jauh dengan desain grafis yang ini, studio desain. Agensi periklanan itu merupakan agensi yang merupakan third party atau orang apa namanya organisasi ketiga lah bagi sebuah perusahaan. Jadi biasanya dia akan memunculkan atau mengkomunikasikan berupa ide-ide secara visual, berupa
karya-karya desain yang sesuai dengan tema. Contoh, agensi periklanan. Fortune. Fortune itu megang agensi periklanan, brand yang dia pegang adalah Pertamina dan Jarum Foundation. Maka semua materi kampanye dari Jarum Foundation maupun Pertamina itu dipegang oleh Fortune yang ada di Jakarta, daerah Cilandak. Nah, di Fortune itu terdapat pre-productionnya. Ada brief dari kliennya, creating konsep, making storyboard, pitching, dan lain sebagainya. Secara production, itu ada executing, making design, atau desain grafis, TVC, dan lain sebagainya. Yang mana materi kampanyenya itu disesuaikan dengan konstruksi dari keinginan klien. Sampai ke post production, media distributionnya seperti apa. Nah, apa bedanya dengan studio desain grafis? Studio desain grafis itu hanya salah satu dari agensi periklanan. Jadi kalau desain itu hanya ukurannya apa namanya? Desain itu hanya ukurannya kecil skalanya, misalkan kemasan ataupun logo, biasanya dia akan berbasis pada bidang-bidang itu saja. Sedangkan agensi periklanan itu memikirkan strategi. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, Fortune itu memegang Pertamina dan Jarum Foundation. Kalian bisa cek juga di Google Fortune Agency. Di situ ada. Jadi kalau besok kalau kayak kalian tingkat-tingkat tinggi, kalau kalian mau punya banyak pengalaman berkaitan dengan agensi, silahkan untuk mendaftar atau magang di agensi-agensi yang bergengsi seperti Daewoo, Fortune, dan agensi-agensi besar di Indonesia. Wisapta, itu mereka agensi-agensi yang megang brand-brand besar kayak Mustika Ratu, Unilever, bla bla segala macam. Akan banyak sekali pembelajaran, tapi secara garis besar hanya akan ada pre-production, kemudian production dan post-production sebenarnya. Nggak lebih dari itu. Nah, biasanya creative brief itu diberikan. Itu yang mendasari semua pra-production dari industri kreatif. Jadi ada name-nya apa, client name dan lain sebagainya. Dan konstruksi seperti Floridina, kemudian Maxi Clean itu berbasis pada konstruksi dari creative brief yang diinginkan oleh klien. Kemudian ketika dia produksi akan ada rumah produksi atau disebut sebagai bahasa Inggrisnya adalah production house PH gitu kan, yang berfokus untuk membuat karya-karya desain. Pun juga ada pre-productionnya di sebuah PH pre-production. Ada outline, ada define, identify, propose, kemudian script, plan, dan lain sebagainya. Kemudian secara production juga sama, ada the shoot, lighting, dan lain sebagainya. Sampai ke post production, membuat apa namanya, membuat hasil sesuai dengan apa yang klien inginkan. Nah, contoh PH itu kayak gini bentuknya. Jadi pembuatan film, pembuatan iklan, dan lain sebagainya itu biasanya menggunakan PH. Freelance merupakan profesi yang memiliki sejarah panjang sebenarnya di industri kreatif. Biasanya sutradara, kameramen, bla bla segala macam itu mereka yang menyandangnya freelance, tidak bisa pegawai tetap karena base-nya adalah based on project, bukan based on work-nya. Atau kalau orang kantoran kan ada jam kerja, kalau freelance kan bebas gitu, yang penting target tercapai. Semakin tinggi permintaan akan produk desain atau komunikasi visual, sehingga tidak sedikit klien ataupun kreator lebih memilih jalur freelance yang dinilai lebih fleksibel. Jadi enaknya freelance itu biasanya basisnya ya sudah dibayar sesuai dengan proyeknya. Nah, BPS mencatat sebanyak 33,34 juta orang bekerja paruh waktu atau freelance per Agustus 2020. Penghasilannya juga cukup lumayan, ada yang 3 sampai 7 juta, namun ada yang sampai 10 juta per bulan. Nah, disitulah menjadi tugas pertama kalian yang kemarin. Saya minta per 15 ya, harusnya kemarin. Karena kemarin saya pikir saya bisa menyampaikan ini pada pertemuan kemarin, tapi kita undur 1 minggu. Saya ulangi lagi, karena seharusnya kemarin, minggu kemarin kita masuk dan ternyata libur karena hari tanggal merah, maka kita undur seminggu. Deadline-nya menjadi tanggal 1 minggu setelah tanggal 15 atau di tanggal 22 dengan jam yang sama. Nah, kalian bisa mulai dengan pertanyaan untuk ngobrolin sih sebenarnya gimana operasional dari sebuah production atau definisi gitu. Ini kan Kamis harusnya menjadi 22 Februari. Nah, kalian bisa ngobrol dengan pemiliknya, bisa mulai turun lapangan. Bagi yang sudah turun lapangan, kalian bisa mendefinisikan pre-productionnya apa, productionnya apa, dan post-productionnya. Nah, itu manajemen operasional sebenarnya teman-teman.
Jadi secara garis besar tidak tidak banyak berkembang secara operasional. Cukup ada tiga: pre-production, production, dan post-production. Dari ketiga hal itu biasanya orang akan mengambil, atau teman-teman yang sudah lulus DKV itu akan mengambil salah satu cabang yang sesuai dengan identitasnya dia. Kira-kira begitu. Perlu ada yang ditanyakankah, atau ada teman-teman yang mau membuka diskusi berkaitan dengan pengalamannya ketika berada pada industri kreatif? Silakan, ada pertanyaan. Baik Pak Angga, terima kasih waktunya Pak. Izin diskusi sebentar ya Pak ya. Silakan dulu, silakan, silakan. Jadi tadi Pak berbicara tentang animasi yang ada di Indonesia gitu kan tadi eh, salah satu faktor penghambatnya adalah SDM kita itu terbatas. Bahkan SDM kita juga itu tidak mau berada di tingkat sulit, tapi hanya ingin cuannya yang gede gitu. Nah sebenarnya eh, bisa nggak sih Pak kalau misalnya saya pengen buat agensi animasi nih, tapi manajemennya begini Pak. Tadi kan salah satu faktor kenapa eh, animasi-animasi luar negeri itu terutama webtoon itu bisa dikenal karena kan model bisnisnya bagus tuh Pak gitu. Nah, jadi bisa nggak Pak? Misalnya dengan SDM yang terbatas gitu, kita tingkatkan model bisnis yang bagus yang ada di Indonesia dengan mensupport brand-brand lokal seperti animasi-animasi yang dulu, contohnya Sopo Jarwo ataupun animasi-animasi lainnya. Kemudian kita undang animator dari luar untuk ikut reproduction eh, project animasi kita gitu. Setelah reproduction, kita akan belajar banyak tuh Pak dari animasi-animasi luar yang kita undang. Nah, kemudian kita sosialisasikan. Kemudian di tahap produksi dan post produksi itu anak bangsa Pak yang mengaplikasikannya itu bisa nggak pakai gitu Pak kira-kira Pak? Oke, pertanyaan pengandaian yang sebenarnya bahasa gampangnya gini. Gimana kalau kita bikin tim sepak bola, gitu kan? Kita bikin tim sepak bola, tapi kemudian kita rekrut orang-orang atau anak-anak yang talented di Indonesia dari berbagai daerah. Kemudian kita datangkan pemain sepak bola, katakanlah Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia. Gitu. Gambarnya kayak gitu nggak? Iya benar Pak. Tapi posisi mereka itu kayak sebagai pelatih aja gitu Pak. Yang Nah, main itu anak-anak bangsa. oke, yang main anak-anak bangsa. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah bisa kemudian ketika Messi datang untuk melatih, kemudian anak-anak kita, anak-anak yang sepak bola itu tiba-tiba menjadi menjadi sangat hebat gitu dalam strategi? Kira-kira bisa nggak? Kalau itu kayaknya lebih tergantung individu sih Pak. Makanya itu tadi kita menyiapkan SDM yang memang berkualitas gitu Pak. Nah, disitulah permasalahannya. Kita selama ini belajar bukan berbasis pada pemahaman. Jujur saja, kita sampai hari ini belajarnya basisnya adalah hafal. Barang siapa teman-teman yang menghafal lebih banyak, yang mampu menerapkan atau yang mampu menghafalkan sebuah rumus lebih banyak, maka nilainya akan paling tinggi. Ada yang nggak hafal rumus tapi nilainya tinggi? Ada nggak? Belum pernah lihat sih Pak. Rata-rata semua berbasis pada hafalan. Mereka yang hafal, mereka yang hafal apa namanya, metrik, menghafal metrik rumus misalkan, atau rumus atom misalkan, mereka cenderung akan nilainya tinggi karena benar dan salah itu adalah ketika kamu menghafal sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan hafalan. Nah, itulah sebenarnya menjadi permasalahan mendasar. Jadi kalau pertanyaan adalah bisa atau enggak, bisa saja, tapi dengan konsekuensi logis bahwa uang yang
dikeluarkan atau investasi yang dikeluarkan itu akan jauh lebih besar. Karena gini, kita tidak usah ngomongin tentang animasi, kita ngomongin pekerjaan, misalkan eh, laundry, mencuci. Semua orang di sini ada yang nggak mencuci, yang semua mencuci, ya? Kan gitu. Laundry, laundry itu kalau ngomongin efektivitas, itu ada alat pencuci yang sekali masuk alatnya itu 50 juta. Ketika pengusaha laundry itu diberikan alat itu, apakah dia akan tiba-tiba menerima? Enggak juga. Dia akan berpikir 1000 kali. Tapi bagi orang yang memiliki mindset bisnis yang bagus, atau dia sudah tertempa dengan baik pemahamannya berkaitan dengan bisnis, maka akan menerima alat itu. Dan kemudian akan memutar otaknya, membuka usaha-usaha laundry yang memang potensi cuannya lebih besar. Nah, itu contoh lain dari desain animasi. Animasi pun juga seperti itu. Mau kita diberikan misalkan spek apa namanya spek komputer game yang paling mutakhir sekalipun, gitu kan, yang katakanlah GeForce yang X seperti yang belakangnya I gitu, yang harganya 20 jutaan misalkan, atau dikasih motherboard yang bagus, kemudian peralatan yang untuk rendering itu nggak ada, bahkan untuk render 30 menit itu hanya butuh waktu 5 menit gitu misalkan. Padahal DPI-nya itu 10, ukurannya 1080, kemudian frame-nya bisa di angka 8, frame per second-nya bisa di angka 8 atau sampai 10, yang mana kalau itu dilakukan oleh komputer laptop biasa atau komputer biasa itu perlu waktu berhari-hari. Nah, seperti itu saja, ketika kita dikasih alat seperti itu, belum tentu karyanya juga akan bagus. Karena basisnya apa? Ide kita masih terbatas pada hafalan itu. Kita jarang untuk benar-benar mengeksplorasi ide itu sampai pada titik habis. Jadi kalau di kelas-kelas saya praktek, gitu, ini kan kelas teori ya. Kalau di kelas-kelas praktek saya, itu biasanya kalau di kelas-kelas praktek saya, biasanya saya akan minta habis-habisan untuk memeras otak. Untuk apa? Untuk memahami dulu cara kerjanya. Cara kerja ide itu gimana sih? Baru kita develop. Karena katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu kan. Nah, kadang kita memiliki permasalahan di situ. Permasalahan bahwa bagaimana cara memahami memahami sesuatu itu bekerja. Karena selama ini kita hanya diajarkan F sama dengan M kali A. Gitu. Kecepatan itu adalah massa dikali A-nya saya lupa apa. Intinya kecepatan itu akan berbanding lurus dengan tekanan, sorry, bukan kecepatan. F itu tekanan. Tekanan itu akan berbanding lurus dengan arah datangnya benda dan kemudian bentuk ruang yang ditekan. Atau contoh yang lain, kecepatan kilometer per jam, gitu kan. Itu konsepnya seperti apa? Oh, kilometer itu jarak. Jam itu berarti T, time, gitu kan. Kilometer per jam itu berarti jarak dibagi waktu. Nah, konsep-konsep dasar seperti itu yang sebenarnya penting untuk kita kembangkan di animasi. Makanya di animasi itu kan ada, ketika kita memantul kan nggak mungkin dia memantul kemudian tidak berbasis pada gravitasi. Dasar-dasar kayak gitu tuh perlu latihan, perlu juga untuk pembiasaan. Makanya saya bilang tadi, apakah bisa untuk membuat yang seperti yang kamu katakan? Bisa, bisa, sangat bisa bahkan. Tetapi semangatnya apakah mau berusaha memahami kembali realitas itu? Karena kalau kalian lihat di Pinterest, kemudian lihat di Behance, itu kan ketika mereka membuat animasi kan ada ketika pantulan itu kan makin memantul makin kecil. Itu kan perlu perlu teori teori ini, perlu teori praksis. Kalaupun tidak memahami teori praksis itu teori yang ketika pantulan besar, mantul ke bawah, mengangkatnya berapa persen, kemudian turun lagi, mengangkatnya berapa persen, kemudian sampai habis. Begitu seterusnya. Itu kan menggunakan menggunakan linearitas dari kurva. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya perlu dipahami. Animasi tidak hanya sekedar menggerakkan gambar, tapi animasi juga berbasis pada realitas. Dan itu yang sulit. Memahami realitas itu yang kadang tidak tidak in bagi teman-teman. Nah, gimana teman-teman bisa mengembangkan itu? Mulailah untuk mulai mencari.
bagaimana sih sebenarnya sebuah animasi itu diproduksi, lihat behind the scene-nya. Atau beli buku, kalau komik ya, kalau komik kan biasanya di Gramedia itu ada buku tebel tuh harganya 600.000 gitu kan. Ada namanya proses, misalkan dia Lord of the Ring, kalau misalnya terakhir saya lihat di Gramedia itu ada Lord of the Ring, itu ada proses pembuatan filmnya gitu. Mulai dari konsepting karakternya, kemudian konstruksi. Nah, jalani itu, tiru itu. Kalau kalau orang ngomong kan amati, tiru dan modifikasi. Ya sudah, jalani itu. Coba buat karakter yang berbeda, tapi dengan step-step yang sama. Latihan itulah yang diperlukan untuk bisa menguasai konsep dasar dari apa itu praproduksi, produksi sampai post produksi. Jadi pertanyaan, balik lagi ke pertanyaan, apakah bisa? Bisa. Tapi, nah tapinya itu yang tadi saya jelaskan panjang banget itu tadi. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas, minimal kapasitas dalam teman-teman dalam satu kelas ini lah. Sadar bahwa, oh gue desainer, makanya gue harus belajar proses. Makanya gue harus sabar untuk bisa lemaskan tangan, sabar untuk sketching lebih banyak lagi, sabar untuk konstruksi lebih banyak lagi. Karena yang dinilai dari orang itu, desainer ya terutama, itu bukan ketika hasil jadinya saja. Desainer yang handal itu biasanya langsung sketching di depan klien. Dan itu tidak semua desainer itu mampu kayak gitu. Karena itu butuh keberanian, butuh latihan yang terus-menerus, konsistensi yang bagus, dan lain sebagainya. Tergantung apa impian kalian. Kalau kalian bermimpi hanya sekedar hidup dan mencari pekerjaan, ya tidak ada yang mempermasalahkan sih sebenarnya. It's okay, it's fine. Jadi pertanyaan pertanyaan tadi lagi, bisa nggak? Bisa. Tapinya ada banyak. Gitu kira-kira. Terjawab kah? Baik Pak, membantu sih Pak. Berarti kan kita harus menyiapkan orang-orangnya dulu tuh Pak ya. Masalah SDM ya. Sebenarnya lebih menyiapkan Kemudian diri sendiri sih, Do. Siap nggak mental, baik siap nggak baik Pak. mentalmu untuk belajar lebih keras lagi gitu. Pertanyaannya itu sih. Kenapa? Lanjut lanjut, Do. Pertanyaan kedua boleh nih Pak. Silakan silakan. Jadi berbicara tentang production house nih Pak. Kebetulan kan saya juga lagi ngerintis tuh Pak, ngebuat sebuah production house yang basicnya itu marketing service agency yang gak jauh-jauh dari iklan. Nah, kalau kita ngelihat di sini tadi kan ada array, ada production, ada post production. Nah, kalau marketing itu sebenarnya ada di tahap apa sih? Misalkan kalau di marketing itu kita membahas tentang keuangan, misalkan keuangan itu dan modal kan ada di reproduction, tapi kita juga membahas marketing di fase post production. Nah itu jadi gimana Pak kita mempersiapkan marketing itu ada di tahap apa Pak? Ini konsepnya, Do. Kalau kamu konsepting, wilayahnya konsepting tentang, meskipun yang masuk ke kamu misalkan kliennya adalah orang yang atau institusi yang menginginkan marketing di kamu gitu, misalkan dia pengen buat, ya katakanlah caleg gitu yang gampang dibayangin gitu. Semua orang kemarin tanggal 14 ngelihat gitu kan, caleg lah. Kalau caleg itu ingin mempromosikan dirinya, maka praproduksinya adalah wilayah konsep. Jadi mencari visi misi caleg tersebut, mencari identitas caleg tersebut, mencari copywriting yang tepat gitu. Itu yang disebut sebagai praproduksi marketing. Kemudian ketika produksi adalah aplikasi dari praproduksi tersebut, aplikasi dari konsep-konsep praproduksi yang sudah kamu tetapkan, ya, yang sudah tim tetapkan terutama. Jadi gimana akhirnya membuat fotonya dia menjadi bagus, bagaimana touching supaya nggak ada jerawatnya, gitu kan? Kalau skincare ya yang gemilang. Nah, ketika produksi sudah selesai, masuk ke post produksi. Post produksi itu yang kamu sebarkan, kamu kasih ke klien. Marketing, marketing misalkan kamu menghasilkan marketing dari si calon legislatif tersebut, misalkan, maka itu yang disebut sebagai post production. Jadi marketing marketing antara yang kamu maksud berkaitan dengan marketing dalam post production dengan marketing yang ada pada pre production itu berbasis pada dia membicarakan konsep atau sudah
bentuk hasil jadi. Kalau bentuk hasil jadi berarti dia sudah masuk post production. Kira-kira begitu Aldo jawaban singkatnya. Paham kan? Baik-baik Pak, paham Pak. Nah terus ini Pak, satu pertanyaan lagi boleh Pak ya? Oh, nggak apa-apa. Next, lanjut. Tentang tadi kan kalau di marketing itu kan tadi ada namanya nge-share, dan kita harus tahu nih wilayah caleg, tagline yang cocok untuk di daerah caleg tersebut. Nah itu terus kalau orang marketing yang kayak gitu, tugas orang branding itu ngapain jadi Pak? Jadi di sini kayak beda marketing dan branding pada Ah, iklan gitu Pak. I Yang see. ada pada Ya, pertanyaanmu adalah pertanyaan mendasar apa itu marketing dan apa itu branding. Gitu ya kira-kira ya. iya Pak. Oke, saya jelaskan. Apa yang disebut sebagai marketing? Marketing atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemasaran. Basicnya dari pasar. Jadi yang disebut sebagai marketing itu adalah usaha untuk memasarkan sesuai dengan Oxford Dictionary. Jadi dinamakan marketing adalah usaha untuk memasarkan. Sedangkan branding berakar pada kata brand. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai jenama. Secara definitif, brand itu merupakan satu kesatuan yang berupa ide. Ide itu tidak ditanamkan. Maka branding adalah usaha untuk menanamkan ide itu di pikiran orang. Apakah pemasaran dan marketing pemasaran dan jenama penjenama atau branding itu sama? Mereka beririsan, tapi berbeda berbeda kontekstualnya. Apa yang dimaksud dengan kontekstualnya? Yang dimaksud dengan kontekstualnya, marketing itu berbasis pada closing. Closing itu adalah momen terjadinya transaksi setelah dipasarkan. Jadi misalkan kamu memasarkan kurma, gitu, satu kurma. Ketika ada orang yang beli itu disebut sebagai closing. Sedangkan branding adalah cara untuk menanamkan bahwa kurma ini sehat loh. Kurma ini bagus loh untuk kesehatanmu. Kurma ini juga bermanfaat loh ketika kamu kehabisan energi dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai ide yang ditanamkan. Kebayang nggak, Dok? Eh, kebayang Pak. Nah, membangun branding itu berbeda dengan membangun marketing. Membangun branding itu berarti membangun bagaimana ide itu didevelop atau dikembangkan sesuai dengan identitas dari entitas tersebut atau identitas dari apa yang ingin diangkat oleh klien. Sedangkan marketing adalah usaha untuk memasarkan dari si klien tersebut. Jadi urusan pembelian media, urusan dia mau di placement di mana, urusan dia mau diposting di mana, mau menggunakan akun alter mana, gitu kan, mau berafiliasi secara politik apa dan lain sebagainya, itu usaha marketing. Tapi usaha branding adalah usaha untuk menjembatani bagaimana ide itu benar-benar tertanam sesuai dengan target marketnya, kemudian juga berpikir bagaimana idenya mampu ditanamkan. Jadi secara sederhana sebenarnya marketing itu adalah cara memasarkan, sedangkan branding adalah cara menanamkan idenya. Dan mereka beririsan. Gitu kira-kira dulu. Baik Pak. Berarti kalau contoh kecilnya misalnya DKV ITERA ini pengen ngebuat sebuah agensi himpunan gitu Pak, yang dikenalkan kepada prodi-prodi lain. Nah berarti ini menjadi PR orang-orang branding ya Pak untuk memperkenalkan. Karena kan tadi branding sendiri kan suatu kesatuan ide untuk mengenalkan dan menanamkan ide kepada audiens gitu Pak. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi bisa tumpang tindih misalkan kamu sebagai brand gardener kalau kata Chris John namanya. Itu namanya pengembang biak brand. Itu juga orang marketing. Berarti dia juga berada pada wilayah marketing juga. Tetapi keilmuan marketing itu dia membahas tentang strategi-strategi bagaimana cara memasarkan. Bukan hanya sekedar strategi-strategi menanamkan ide. Dia berurusan dengan berapa closing yang didapatkan. Dia juga berurusan dengan bagaimana hubungan dengan klien. Dia juga memikirkan bagaimana memasarkan itu kepada supaya pertumbuhan perusahaan atau keuangan perusahaan itu sehat. Kira-kira kayak gitu.
Kebayangkan? Kebayang Pak, kebayang Pak. Ini makasih banget ya Pak ya udah diskusi. Nah, emang tugasnya diskusi. Kuliah mah ngapain? Kayak gini mah dilempar PDF aja udah kelar sebenarnya. Tapi kan perlu ada ngobrolan-obrolan kayak gitu. Oke, selain Aldo, ada teman-teman yang lain yang mau ngobrol. Izin bertanya Pak. Silakan, Sau. Eh, kan bisa dibilang kalau industri kreatif kita di Indonesia tuh kebanyakan malah diisi produk-produk dari luar gitu. Nah, dari pemerintah sendiri ada nggak sih untuk upaya untuk mendorong produk lokal supaya lebih eh, bisa dibilang diminati dari masyarakat kita sendiri? Contohnya komik kan, komik itu bisa dibilang komik dari kita sendiri itu jarang gitu orang yang ngelihat atau ngelirik gitu. Lebih banyak ya karena manga populer di lebih populer di Indonesia, jadi ya manga dari Jepang lebih dilirik gitu Pak. Oke, sebelum saya jawab, saya ada pertanyaan. Kenapa komik-komik Jepang itu lebih menarik, ya? Eh, menurut saya kalau dari premis sebenarnya bisa sangat bersaing, tapi yang lebih mendukung komik Jepang lebih populer itu menurut saya kayak eh, konsumen komik Jepang itu dia udah buat kayak suatu komunitas yang jadi mereka tuh kayak marketing yang lewatnya tuh dari mulut ke mulut gitu Pak. Ah. Sedangkan kalau komik Indonesia tuh susah gitu mau kayak gitu. Oh, oke, itu marketingnya. Itu sisi kalau kalau dalam tataran operasional ini itu masuk ke post productionnya. Tapi dari pre-productionnya, dari konsepnya, apa sih keunggulan dari komik Jepang? Atau komik Jepang apa yang kamu ikuti, yang kamu senangi gitu? Eh, kalau dari konsep menurut saya komik Jepang jujur lebih berani. Tapi ini preferensi apa? Pribadi. Selera saya sendiri. Iya, Eh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kalau pengen pengen dengar selera saya kan, seleramu kayak gimana gitu. Ke komik Jepang. ya selera saya kan, saya memang suka komik action, tapi kadang saya cenderung pengen komik yang lebih slow pace, yang menurut saya masih jarang di Indonesia, apalagi mungkin karena marketnya juga yang lebih mengambil ke market tersebut gitu Pak. Ah, I see. Market-market remaja kan cenderung kurang suka komik yang slow pace, yang dia building up di awalnya cukup berat gitu. Ya, 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 ya. Oke. Pernah dengar Attack of Titan? Iya pernah Pak. Pernah baca komiknya? Lebih ke nonton sih Pak. Oh, nonton yang filmnya. Oke, kita ke Naruto. Pernah Pernah baca Pak. ceritanya? Pernah lihat komiknya? Eh, Pernah. Pernah. Oke, kita ke One Piece. Pernah baca komiknya? Belum. Belum. Nah, kenapa komik Jepang itu banyak diminati? Karena pengembangan ceritanya itu tidak membosankan. Pengembangan ceritanya itu imajinatif gitu. Kenapa bisa imajinatif? Karena yang mereka share itu juga banyak. Jadi kalau kita melihat kesuksesan misalkan One Piece atau Naruto yang sudah dibuat anime, kemudian dibuat eh, animasinya gitu kan, menjadi sangat keren gitu kan. Itu basisnya karena memang ide yang di develop itu menjadi sangat besar. Dan ide yang berkualitas itu hanya bisa muncul ketika kuantitas terpenuhi. Ini menjadi catatan penting. Kenapa komik-komik kita itu tidak bisa berkembang secara besar gitu. Asal kamu tahu, kita ambil contoh kayak Harry Potternya J.K. Rowling. Pernah dengar Harry Potter yang bukunya? Pernah Pak. Itu ditolak oleh penerbit itu sampai berapa kali? Kalau nggak salah 50 atau 60 kali gitu.
Bayangin sebuah Harry Potter yang hari ini kita kenal itu pernah disia-siakan oleh orang, pernah disia-siakan oleh penerbit yang apa namanya, yang tidak bisa melihat potensi. Sama. Nah, J.K. Rowling pun juga bukan bukan seorang yang terkenal di awal, tapi dia terus membuat komik membuat cerita secara kuantitas, membuat novel-novel secara kuantitas. Maka kita bisa melihat bahwa secara kuantitas itu perlu untuk bisa melengkapi sampai pada kualitas. Nah, masalahnya adalah orang-orang kita Indonesia yang tadi saya bilang di awal sebagai orang-orang yang lebih lebih cenderung untuk nyari cuan daripada nyari nyari kualitas gitu kan. Itu yang terbiasa. Kita sebagai orang Indonesia banyak disuguhkan sesuatu yang instan, disuguhkan sesuatu yang tidak esensial. Esensial itu maksudnya yang ceritanya itu cuma cerita-cerita kulit, tapi tidak tidak sampai ke cerita-cerita yang sampai mendarah daging. Padahal kita memiliki basic yang sangat kuat loh dari cerita-cerita rakyat. Contoh kecil, Timun Mas, misalnya. Atau cerita Takuban Perahu, misalnya. Atau Malin Kundang. Kalau di luar negeri, contoh cerita seperti eh, Domba dan Serigala atau Tiga Babi Kecil yang dijadikan lagu di Cocomelon gitu. Tiga babi kecil, tiga babi kecil bertemu serigala gitu kan. Dan mereka membuat satu rumah dari ranting, satu rumah dari kayu, dan satu rumah dari bata. Ketika serigala datang dan menghembuskan nafas, kemudian hancur rumah yang pertama. Kemudian si babi kecil pertama lari ke babi kecil yang kedua. Babi kecil yang kedua berlindung di balik rumah kayunya dan kemudian ditiup oleh serigala dan kemudian dihembuskan. Dan rusak juga masuk ke babi kecil satu dan kedua, masuk ke babi kecil yang ketiga, rumah babi kecil yang ketiga yang terbuat dari bata. Kemudian ditiuplah rumah yang ketiga oleh serigala yang kemudian dia tidak bergeming. Nah, itu mengandung hal yang esensial sebetulnya. Cerita-cerita seperti ini tuh sayangnya oleh oleh orang-orang kreatif kita itu tidak di tidak diseriusi gitu. Karena satu yang tadi kita obrolin di awal, cuannya nggak gede cuy. Lu ngapain ngomongin tentang Timun Mas gitu ya, yang sama Puto itu dititipin tapi tidak tahu esensinya. Kalau Tiga Babi Kecil itu kan esensinya adalah kalau lu mau membangun sesuatu yang kuat, maka bangunlah dari sesuatu yang keras gitu. Nah, kadang esensi ini yang bisa berubah. Jadi kayak misalkan Timun Mas itu nggak hanya sekedar, oh bukan hanya dari Puto misalkan, oh dia dari misalkan dari orang tua yang sangat berkuasa misalkan, atau penguasa negeri misalkan, kemudian dia dititipkan dan lain sebagainya sampai kemudian dia akan dimakan pada saatnya atau dikorbankan pada saatnya. Nah, imajinasi-imajinasi kayak gini kan berbasisnya adalah berbasis pada bagaimana kita memahami. Balik lagi ke kebiasaan kita ketika SD, SMP, SMA. Kalau kita tidak mengubah kebiasaan itu, atau kita masih berkompetisi dengan hafalan, berkompetisi dengan sesuatu hal yang kita sebut sebagai nilai tinggi, karena kita betul dan kita salah, maka selama ini kita tidak akan bisa mengembangkan sebuah ide cerita. Dan itu menjadi konsensus yang secara tidak sadar dipahami oleh orang-orang Indonesia. Jadi karena nggak ada yang mulai ya sudah. Padahal kalau ada yang inisiasi satu aja, itu pasti akan berkembang. Contoh kecil, seperti eh, gerakan apa namanya, posyandu, pos pelayanan terpadu itu kan satu gerakan yang sebenarnya sangat positif ya, untuk memantau perkembangan anak dan lain sebagainya. Nah, isu kayak gitu tuh kadang tidak diminati karena satu tidak ada cuan, yang kedua buat apa kita mikirin kayak gitu. Padahal sebenarnya apabila kita bisa berkonsep lebih jauh, kita sedikit saja membuka pikiran kita bahwa pemahaman kita terbatas dan kita ingin belajar lagi, maka kita bisa melihat eksplorasi-eksplorasi yang lebih jauh. Contoh seperti saya ketika mengembangkan tentang stigma disabilitas. Saya berpikir terkait dengan bagaimana sih caranya biar pemahaman tentang disabilitas itu tidak hanya sekedar disabilitas itu dikasihkan, tapi mereka berdaya loh. Bagaimana bentuk kreasi-kreasi artistik yang bisa membuka itu. Mungkin dalam 1 tahun 2 tahun saya gagal untuk
untuk memunculkan itu. Tapi ya, saya akan selalu percaya bahwa akan ada satu masa di mana ide saya berkaitan dengan perjuangan untuk mengenal disabilitas itu bisa diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan di UU Nomor 8 tahun 2016. Misal contoh kayak gitu ya. Jadi kalau ngomongin tentang pengembangan-pengembangan ide yang seperti komik Jepang tadi, itu justru akan sangat bergantung pada bagaimana keluasan pemikiran kita tentang memahami realitas sosial, realitas masyarakat yang nantinya kita buat menjadi sebuah karya. Kira-kira kayak gitu. Terbayangkan? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ngobrol. Oke, sudah tidak ada. Kalau tidak ada, silakan untuk bersiap-siap di kolom komentar. Saya akan membagikan apa namanya, membagikan form untuk presensi hari ini. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Link pengumpulan akan saya berikan di tanggal pengumpulannya, di tanggal 1 minggu setelah hari ini, untuk bisa memahami dulu produksi, post produksi dan eh, praproduksi, produksi dan post produksi dari sebuah usaha kreatif. Jadi kalau kalian merasa sulit untuk menghubungi orang yang kalian ingin targetkan, ya sudah, tinggalkan cari yang gampang dihubungi. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus yang sulit gitu kan? Kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi jangan dibuat pusing ya, dibuat is aja. Ada pertanyaan berkaitan dengan tugas? Pak, untuk kelompoknya masih sama atau beda, Masih Pak? sama, masih sama. Samain aja. Kita konsisten dulu dengan kelompok yang ada. Oke, Izin bertanya, Pak. silakan Adelia. Untuk tugas minggu sebelumnya, itu untuk link YouTube-nya di mana ya, Pak? Itu Dikumpulin. diundur Adelia. Seperti yang saya Oh, bilang tadi. Jadi karena iya. sebenarnya kan kemarin harusnya minggu kemarin saya berikan yang materi ini, gitu baru ngerjain itu. Tapi ternyata kemarin libur dan baru sekarang. Lah mau dikumpulkan sekarang? Enggak kan? Jadi silakan untuk mengerjakan semaksimal mungkin minimal dengan melihat manajemen operasionalnya. Kira-kira kayak gitu. Izin Silakan, bertanya, Pak. silakan Yun. Untuk tugasnya kan, tugas ini kan sama kayak tugas kemarin ya, Pak. Betul. Tapi tornya tuh beda kalau saya lihat di YouTube. Kalau yang kemarin tuh jangkauannya lebih ke kayak freelancer sama percetakan gitu-gitu. Ya, jadi ini pengkayaan Yun sifatnya. Kan kemarin kan baru sebatas bidang-bidangnya ya yang disebutin kayak gimana. Kalau sekarang kita pengkayaan dalam operasionalnya kayak gimana sih? Harapan saya tugas yang kalian kerjakan itu mampu membedah produksi, praproduksi, produksi sampai post productionnya. Kebayang Yun? Oke. Berarti ditambahin aja ya, Pak? Bisa ditambahkan. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang bertanya? Fazil, buka mic, silakan. Oke, tidak jadi ngomong. Baiklah, kalau memang tidak ada link, oh silakan Lin. Kalau mau ngomong Lin. Nggak ada, nggak jadi. Silakan untuk presensi, ada di link kolom chat. Presensi akan saya tutup sesuai dengan jam perkuliahan hari ini, di pagi hari ini. Jadi silakan untuk diselesaikan. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini dan kita akan lanjutkan di minggu depan. Oke, sudah? Kalau sudah, terima kasih sudah mau hadir. Kita ketemu lagi di minggu depan, teman-teman. Semoga ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita diskusikan minggu depan.
Semakin banyak kalian belajar dari source sumber lain, kita bisa diskusikan lebih panjang lagi berkaitan dengan manajemen desain atau manajemen operasional. Minggu depan kita akan berbicara manajemen SDM atau sumber daya manusia. Jadi tugasnya akan bertambah lagi nanti meneliti, pastikan organisasi atau perusahaan kreatif itu bisa kalian hubungi terus-menerus untuk bisa digali. Gimana sih caranya? Begitu kira-kira teman-teman, terima kasih sudah mau hadir. Silakan untuk meninggalkan kelas dan selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.